Kalau kita manusia itu disebut manusia karena ada beberapa juz. Ada daging, ada tulang, ada kulit, ada darah dan sebagainya. Nah ini dikumpulkan juz itu jadilah manusia. Jelas tidak ini? Ya. Nah kalau Allah nggak ada juz-juz begitu gitu. Istilah kata nggak ada kulitnya, nggak ada dagingnya, nggak ada tulangnya, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin Khamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormati para peserta pesantren kilat atau sanlat, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di sanlat hari ketiga ini. Karena pada kesempatan tahun ini kita adakan sanlat di MS Al Wasilah ini cuma 3 hari. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, tahun yang akan datang kita adakan sanlat bisa 10 atau 1 minggu. Itu juga dengan kapasitas kita sebarkan ke berbagai macam grup ataupun ke berbagai macam masyarakat, dan kita akan adakan di muka umum. Kalau ini 3 hari karena pertama memang mendadak, dan kedua juga hanya di grup-grup kita saja, tidak keluar. Dan ini pun ada permintaan dari yang lainnya untuk terus diadakan, sehingga menjadikan salah satu motivasi bagi kita untuk melanjutkan perjuangan ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam yang ketiga ini tetap kita masih mengkaji daripada kitab kuning, karena tujuan kita adalah untuk memperkenalkan kitab kuning kepada masyarakat ataupun yang lainnya, yang mana kita adakan sekilas supaya tahu bahwa di pesantren itu ngajinya seperti ini gitu. Artinya walaupun kita tidak merasai pondok di pesantren, tapi tahu cara dasar itu seperti ini gitu. Begitu langsung saja kepada pelajaran, dan ini kita buka kitab Jizat Daud ini. Sudah halaman 4 ya. Ya, halaman 4 ya. Halaman 4 di tengah saya. Jadi sifat kemarin itu sudah kepada sifat qiyamu binafsi ya, qiyamu binafsi. Nah, sekarang lanjut kepada sifat yang berikutnya. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib bihaqi ta'ala, bihaq Allah ta'ala, al-wahdaniyah, sifat wahdaniyah, bidati dalam zatnya, wabil sifati dalam sifatnya, wabil af'ali dalam perbuatannya. Wa makna wahdaniyat bidah, adapun arti dari wahdaniyat bidah
tidak ada Allah muraqabatun tersusun an ajazai daripada beberapa juz muta'addidatin yang terhitung. Wa ma'na wahdaniyat bisifat, adapun arti wahdaniyat bisifat, annahu sesungguhnya Allah, laisa lahu tidak ada kepada Allah sifatani dua sifat, fa'aksaro atau lebih, min jinsin wahidin dari jenis yang satu, kakudrota ini seperti dua kudrot, wahakada dan begitu juga, walaisa maka tidak ada kepada Allah liwirihi dari selain Allah sifatun satu sifat tasabahu yang menyerupai sifat ta'ala terhadap sifatnya Allah. Wa ma'na wahdaniyat bil af'al, adapun arti wahdaniyat bil af'al, annahu sesungguhnya Allah, laisa tidak ada kepada Allah, biwirihi dan yang lainnya, bikun satu pekerjaan, minal af'ali dari beberapa pekerjaan, waliduha dan lawannya sifat wahdaniyah, an-ta'addadu yakni sifat ta'addad artinya berbilang, wadalilu dan dalilnya ala zalika terhadap Allah kesifatan sifat wahdaniyah, annahu sesungguhnya Allah, laukana kalau ada Allah muta'addidan terbilang, lam yujad maka tidak ada sayun sesuatu min hadil makhlukati dari makhluk ini semua. Jadi ini salah satu sifat Allah juga, yakni disebut dengan sifat wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini terbagi kepada tiga faktor. Ada wahdaniyah bersifat, ada wahdaniyah bizat, ada wahdaniyah bil af'al. Wahdaniyah artinya sendiri, artinya tidak ada yang menyamai. Diwajib Allah itu punya kesifatan sifat wahdaniyah tersendiri, tidak ada yang menyamai. Apanya? Pertama sifat-sifatnya. Maka di sini dijelaskan, wa yajibu fi haqqi ta'ala wahdiyat bidat wa fi sifat wa bil af'al. Wa mana wahdaniyat bidat? Yang pertama zatul. Makna arti daripada wahdaniyat bidat sendiri dari zatnya itu, yakni annaha sesungguhnya Allah laisat muraqabatun, zatnya Allah ini beda dengan zat makhluk, tidak ada terhitung atau terbilang. Muraqabah itu namanya terhitung atau terbilang. An-ajazain daripada beberapa juz muta'addidatin yang terbilang. Kalau kita manusia itu disebut manusia karena ada beberapa juz, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada darah dan sebagainya. Nah, ini dikumpulkan juz itu jadilah manusia. Jelas tidak ini? Ya. Nah, kalau Allah nggak ada juz-juz begitu gitu.
Istilah kata nggak ada kulitnya, nggak ada dagingnya, nggak ada tulangnya, nggak ada. Wahdaniat aja tersendiri aja. Wujud ada tapi tersendiri, tidak ada yang sama. Jadi pertama zatnya Allah tersendiri, tidak artinya ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai. Jangankan menyamai, menyerupai pun tidak ada. Sehingga Allah itu berkesempatan dengan sifat wahdaniyat bizat, sendiri dari zatnya. Tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ya seperti itu dia. Yang kedua adalah warna wahdaniyat sifat. Sifatnya Allah laisa lahu sifatani, tidak ada dua sifat. Paksaro atau lebih min jinsin wahidin, dari jenis satu sifat itu. Kakudratain atau seperti dua kudrat. Wahakada walaisa ligari sifatun tasabahu sifatul ta'ala. Sifatnya Allah ini tidak ada yang menyerupai dengan sifat-sifat yang lain. Jadi gini, sifat ini Allah punya, makhluk pun punya. Contoh seperti sifat kudrat. Kudrat itu berkuasa. Ya. Berkuasa itu sifat. Sifatnya pemimpin, dia berkuasa. Nah, berkuasa ini sifat. Nah, Allah berkuasa, makhluk pun ada yang berkuasa. Sedangkan makhluk ada yang berkuasa. Ada pejabat. Nah, cuma beda berkuasanya Allah dengan berkuasa makhluk. Nah, kalau Allah berkuasanya, sifatnya kuasa satu saja itu. Kalau makhluk berkuasanya banyak, artinya tidak mengandalkan kudrat itu, tidak mengandalkan kuasa itu, karena nggak bisa yang lainnya. Contoh, pejabat berkuasa betul ketika di jabatannya. Pejabat berkuasa betul ketika di instansinya gitu. Dan ketika dia ke rumah, nggak ada jabatannya. Ketika dia pulang ke kampungnya, nggak ada jabatannya. Kudratnya nggak ada. Ya. Jadi oleh karena bahwa ini beda sifatnya Allah dengan sifat makhluk tadi. Begitu. Kalau sifatnya Allah kudrat itu aja. Gak ada artinya duanya. Jadi kuasanya Allah membuat makhluk dengan kuasanya Allah membuat makhluk yang lain itu tidak sama. Begitu. Tetap itu aja, bukan nggak beda gitu maksudnya. Kalau kita manusia walaupun berpuasa tapi puasanya tidak satu. Dalam artian ya di sini berpuasa, di tempat lain enggak. Membikin ini berpuasa, membikin yang lain enggak. Nah, kalau kudratnya satu, mau bikin dengan itu, mau menjadikan ya dengan itu, di sana dengan itu, di sini dengan itu gitu. Jadi kudratnya Allah satu aja. Kalau kita banyak. Nah, maka Allah itu berkesempatan dengan sifat wahdaniyat sifat. Sifatnya cuma satu. Ilmunya satu. Kalau kita ilmunya banyak. Ada ilmu agama, ada ilmu negara, ada ilmu pengetahuan. Betul tidak? Kalau Allah satu aja ilmunya, dan itu ilmu kemana-mana bisanya. Kalau kita ilmu ini bisa, tapi ilmu ini bisa. Betul tidak? Ya. Ilmu Allah bisa, tapi ilmu ini nggak bisa. Atau sebaliknya, ilmu ini bisa, tapi ilmu Allah nggak bisa. Nah, kalau Allah tetap sifatnya satu. Wahdaniyat sifat. Satu dalam sifatnya, tidak terbilang atau banyak, dan juga tidak ada yang menyamai terhadap artinya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa mana wahdaniyat bil af'al. Selanjutnya mana wahdaniyat bil af'al, sendiri dalam perbuatannya.
Annahu laisa lahu annahu laisa lil ghairi fi'lun minal aqali. Tidak ada terhadap Allah itu pekerjaan yang berbeda. Pekerjaannya satu itu aja. Artinya membikin itu dengan itu, membikin ini dengan itu. Tidak dengan artinya hal-hal yang lain. Perbuatannya itu aja. Kenapa? Karena sendiri dalam perbuatannya. Contohnya gini, Allah membuat manusia dengan kun fayakun, pokoknya gitu. Contohnya, dengan membuat malaikat pun Allah dengan pakai itu juga, dengan kun fayakun. Membuat binatang pakai dengan kun fayakun juga. Jadi satu aja, tidak ada arti yang berbeda-beda dalam perbuatannya. Kalau makhluk perbuatannya banyak, bisa melakukan ini tapi tidak bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu tapi tidak bisa melakukan ini. Nah, ini terbatasnya makhluk dalam wahdaniyat, ya. Artinya Allah tuh wahdaniyat bizat, bisifat, bil apa sendiri. Tidak ada yang menyamai terhadap Allah. Jangankan menyamai begitu, mirip pun nggak ada. Tersendiri dalam sifatnya, tersendiri dalam zatnya, tersendiri dalam perbuatannya. Allah bikin langit, ya ada yang bisa menciptakan langit. Ada kita bikin langit manusia 2 kali sebutnya. Langit. Kalau bikin kuda, manusia bisa bikin kuda, tapi 2 kali. Kuda. Betul tidak? Nah, jadi tersendiri dalam perbuatannya, tersendiri dalam sifatnya, tersendiri di dalam artinya zatnya. Tidak ada yang menyamai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sunnah memperbanyak dalam ilmu tauhid itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini la syarika. Tidak ada yang menyerupai, semua juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadiduha, dan lawannya sifat wahdaniyah akan ada itu terbilang atau banyak begitu. Wadalilu, dan dalilnya adalah zalika bahwa Allah berkesifatan dengan sifat wahdaniyah, annahu sesungguhnya Allah lau kana muta'addidan, kalau Allah itu banyak, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka tidak bakal ada makhluk ini semua. Kenapa? Karena Allahnya banyak. Allahnya banyak. Jangankan banyak, 3 aja ribet. Jangankan banyak, 3 aja ribet. Sehingga dalilnya kalau Allah banyak, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Kalau Allahnya banyak, nggak bakalan ada ini makhluk. Sebab apa? Contoh umpamanya ada 3, yang satu pengen bikin, yang 2 belum tentu setuju. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Yang 2 setuju, yang lain, yang 1 ngambek. Betul tidak? Ya. Jadi kalau Allah banyak, ini gak bakal ada di makhluk, gak bakal ada. Begitu. Makanya mereka karena ada keterangan seperti begini, akhirnya dia bikin Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat, ada Tuhan bukan terima doa. Begitu. Tuhan yang baik namanya Wisnu, Tuhan yang jahat namanya Siwa. Kalau tak merusak dunia Siwa tuh. Begitu. Tuhan terima doa Rahman. Ya. Kalau ada 3 begitu, ini gak bakalan akur. Ya, karena setiap makhluk itu, ya, setiap hitungan 1, 2, dan 3, ya, pasti itu sama bentuknya tapi beda pemikiran dan bakal beda persepsinya.
Betul tidak? Pasti itu susah untuk mencatukan persepsi itu, untuk mensatukan misi itu gampang gitu. Makanya penting saat ini kita istiqomah. Kebetulan memang hari ini pesertanya itu banyak acara masing-masing. Gitu. Jadi beberapa peserta banyak mengadakan juga acara di tempatnya mereka masing-masing. Sesungguhnya acara-acara mereka itu sebetulnya kalau kita nggak ada ini, kita juga di sana gitu. Cuma ya karena sedang sama-sama ada acara, ya sudah lah. Semua yang penting berjalan. Begitu bisa berjalan, di situ juga berjalan. Semuanya berjalan. Nah ini saudara. Jadi kembali kepada tadi, kalau misalkan Allah ini muta'addidah atau terbilang atau banyak, tidak sendiri begitu, maka tidak bakal ada ini makhluk dalilnya. Sebab kalau namanya Tuhan yang banyak, pasti pendapatnya beda-beda. Nah, bakalan bisa ya. Ini termasuk daripada menyatakan wajib Allah itu berkesifatan dengan sifat wahdaniyah tersendiri, baik sifatnya, zatnya, atau perbuatannya. Ya. Nggak ada orang yang bisa menyamai bikinan Allah, nggak ada. Gak ada orang yang bakal bisa menyerupai sifatnya Allah. Gak ada yang bakal menyamai terhadap zatnya Allah. Kenapa? Karena itu semua bikinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat yang terdahulu dijelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawa, bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Kita lanjutkan kepada halaman 6 ya. Halaman 6 dilanjutkan tentang artinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang-barang lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib bihaqi ta'ala, dihaknya Allah ta'ala, al-qudratun, sifat kudrat, artinya berkuasa. Wahia, dan itu kudrat, sifatun, satu sifat, qadimatun, yang terdahulu, qadimatun, yang selamanya, bidatihi ta'ala, bizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujadu, menjadikan Allah, biha, dengan kudrat, wa yu'adamu, dan mentiadakan Allah dengan sifat kudrat, wa diduha, dan lawannya sifat kudrat, al-ajzu, sifat ajuz, artinya lemah, wa dalilu, dan dalilnya ala dalika, terhadap Allah berkesifatan dengan sifat kudrat, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, kalau ada Allah, ajizan, itu apes, lam yujad, tentu tidak ada, sayun, sesuatu, min hadil makhlukati, dari makhluk ini semua. Nah selanjutnya sifatnya Allah yang wajib dan mustahil, yakni sifat kudrat. Wajib di Allah itu, sifat Allah itu sifat kudrat. Apa kudrat? Kuasa, berkuasa. Wahya, dan sifat kudrat Allah ini sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat kudratnya Allah ini sifat qadim, tidak ada awalnya. Artinya berkuasanya Allah ini tidak ada awalnya. Terdahulu, tidak ada awal. Nah kalau makhluk berkuasa itu ada awal. Betul tidak? Jokowi berkuasa di Indonesia, awalnya tahun berapa tuh? Lupa ya.
Betul tidak? Berkuasanya makhluk ini ada awalnya. Apa? Ketika dilantik. Sebelum dilantik belum berkuasa, atau tidak ada pelantikan tidak ada berkuasa. Nah, kalau Allah berkuasanya itu perdimatun terdahulu, artinya tidak ada awalnya. Jadi kita jangan punya pikiran bahwa wah, Allah itu berkuasa pada tahun 60 tuh begitu, berarti 50 enggak dong. Ini enggak boleh. Bahwa Allah itu berkuasanya qadim, tidak ada awal, tidak ada awalnya. Begitu, tidak ada awalnya. Emang berkuasa dari dulu sudah begitu. Qaimatun juga selamanya. Artinya kekuasaan Allah tidak bakalan hilang, atau istilah kata tidak bakal pensiun begitu. Karena kudratnya Allah itu qadim, maka jadi qaim. Tidak pernah ada awal, pasti tidak ada akhir. Nah, kalau manusia atau makhluk berkuasanya ada awal, ada akhir, pasti pensiun. Mau berapa periode ini pensiun tentu. Betul tidak? Dari presiden pertama sudah digadang-gadang presiden seumur hidup, tetap jatuh. Sebelum mati sudah jatuh. Pak Harto 32 tahun selesai. Betul tidak? Sebuah kekuasaan makhluk ada habisnya. Fir'aun zaman artinya Nabi Musa, kekuasaannya selesai dalam waktu yang cukup lama, 250 tahun. Fir'aun itu panjang umurnya, 250 tahun. Sampai Fir'aun ini satu simbol makhluk yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbol manusia yang durhaka terhadap Allah adalah Fir'aun. Dengan apa durhakanya? Dengan berbagai macam aspek. Apa? Kaya? Iya. Fir'aun orang kaya. Jabatan tinggi? Dirajah. Pintar, dia jenius. Artinya tidak ada yang kurang. Secara keduniawian Fir'aun ini tidak ada kurang. Maka dicontohkan oleh Allah orang yang durhaka ini seperti Fir'aun begitu. Yang mana dia sebetulnya tidak ada kekurangan sedikit pun. Kekuasaannya tinggi, raja dia. Hartanya banyak, pintarnya luar biasa begitu. Tapi itu semua dipakai oleh Fir'aun untuk melawan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini simbol. Sampai-sampai Allah biarkan, tidak langsung disiksa oleh Allah, dibiarkan. Seperti kalau orang nggak tahu, seolah-olah dia itu mendapatkan nikmat, padahal bukan nikmat, itu istijrad namanya. Nah, ini zaman sekarang ini yang kita perhatikan itu sedang ini, hati-hati, begitu. Antara nikmat dan istijrad, hati-hati. Seolah-olah dikasih nikmat, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, masanya banyak, hati-hati. Ini belum tentu nikmat, bisa istijrad kayak Fir'aun. Fir'aun begini, hartanya banyak, jabatannya tinggi, ilmunya banyak, pengikutnya banyak, tapi itu simbol orang yang durhaka kepada Allah. Sampai-sampai Fir'aun ini ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diistijrodi atau diambulin dalam bahasa Quraisy, dibiarkan begitu. Sampai-sampai dalam kurun 250 tahun Fir'aun gak pernah sakit. Fir'aun gak pernah sakit. Bayangin, seolah-olah dapat nikmat begitu. Dan bukan nikmat itu, istijrad. 250 tahun gak pernah sakit.
Jangankan sakit yang parah, pilek kek, masuk angin kek, gak pernah.